Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazni Nasir dan teman saya Hesa Indeswina. Kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Pemerintahan Daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian tentang sistem. Pengertian tentang sistem menurut bahasa Indonesia adalah sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Yang pertama ada itu pada prinsipnya setiap sistem selalu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada objek yang dapat berupa bagian elemen ataupun variabel, dapat berupa benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus terkandung pada sifat sistem tersebut. Yang kedua ada atribut yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Yang ketiga itu hubungan internal di antara objek-objek yang berada di dalamnya. Yang terakhir itu ada lingkungan, tempat di mana sistem itu berada. Yang kedua ada syarat-syarat sistem. Yang pertama adalah sistem harus dibentuk untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua adalah elemen sistem harus mempunyai rencana yang dapat ditetapkan. Yang ketiga itu adanya hubungan di antara elemen sistem. Yang keempat itu unsur dasar dari proses arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang terakhir itu ada tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Nah, selanjutnya ada pengertian mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut pasal 1 huruf Undang-Undang Nomor 22 penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas desentralisasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2 pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan pengangkat daerah. Selanjutnya ada asas-asas pemerintahan daerah, yaitu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu daerah, yakni ada 4 asas. Asas yang pertama itu asas sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana sistem pemerintahan segala kekuasaan di pemerintahan pusat. Yang kedua adalah asas desentralisasi, yaitu ada penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga itu ada asas dekonsentrasi, yaitu adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Yang terakhir ada asas tugas pembantuan, yaitu pembantu dalam penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu. Nah, dari itu tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administratif. Yang pertama itu ada tujuan politik akan memposisikan pemerintah daerah medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat akan
berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya civil society. Yang kedua adalah tujuan administratif akan memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, ekonomis, yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik. Selanjutnya ada dasar hukum mengenai pemerintahan daerah. Itu ada yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 8A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua ada ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 14/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan kekuasaan pusat dan daerah dalam kurung NKRI. Yang ketiga adalah ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga yang keempat ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima itu ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Yang keenam itu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemenkan menyatakan sebagai berikut. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemenkan menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintah daerah dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Nah, itu mengacu pada pasal di atas, terlihat bahwa pasal tersebut tidak memberikan ketegasan mengenai pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintah yang otonom. Baru di dalam penjelasan dikemukakan bahwa daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka. Hal ini berbeda dengan bunyi pasal 18 Undang-Undang 1945 berdasarkan perubahan kedua tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua ada pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonom dan tugas pembentukan. Itu yang ketiga. Ada pemerintahan daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat ada gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima ada pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai pemerintahan pusat. Yang keenam itu ada pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembentukan. Yang terakhir ada susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam undang-undang. Pada 18A Pada pasal 18A itu yang pertama ada hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan khususnya dan keragaman daerah.
Yang kedua itu hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pada pasal 18B yang pertama itu ada negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua itu ada negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Sedangkan secara substansi bagian menjelaskan baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru tentang pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula, yaitu sebagai berikut. Itu yang pertama ada prinsip daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pada pasal 18 ayat 2. Yang kedua ada prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya pada pasal 18 ayat 5. Yang ketiga ada prinsip kekhususan dan keagamaan daerah pada pasal 18A ayat 1. Yang keempat ada prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya pada pasal 18B ayat 2. Yang kelima itu ada prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa pada pasal 18B ayat 1. Yang keenam ada prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum pada pasal 18 ayat 3. 7 ada prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil pada pasal 18A ayat 2. Itu yang selanjutnya ada penjelasan mengenai konsep dalam pemerintahan daerah. Dalam memahami makna konsep pemerintahan daerah, kita perlu dicermati 3 hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintahan daerah, yaitu yang pertama berkaitan dengan dimensi pengertian, kedua berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah, dan yang ketiga itu berkenaan langsung dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah tersebut. Yang pertama itu ada dimensi pengertian pemerintahan daerah. Konsep pemerintahan daerah itu berasal dari terjemahan konsep lokal government yang pada intinya mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama berarti pemerintahan lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah. Terus pemerintahan lokal pada pengertian pertama, pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjuk pada organisasi atau badan atau lembaga yang bersifat menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam konsep ini pemerintah lokal atau pemerintah daerah berujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan pemerintah daerah atau local government atau local authority yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Adapun unsur-unsur pemerintahan daerah, yaitu yang pertama, pemerintahan daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara. Yang kedua itu pemerintahan daerah diatur oleh hukum. Yang ketiga, pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat. Yang keempat itu ada pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan. Yang terakhir, pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah
yurisdiksinya dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan, maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memperdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi atau lembaga atau institusi, fungsi atau kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah, nah di bawah ini akan diuraikan atau dijelaskan beberapa dimensi yang menyangkut pengertian pemerintahan daerah itu sendiri. Yang pertama itu ada dimensi sosial. Nah, dalam dimensi sosial ini, konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang terorganisasi yang mendiami atau bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki ciri-ciri tertentu pula. Yang kedua, ada dimensi ekonomi. Dalam dimensi ekonomi ini, pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah tertentu. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pembangunan pemerintahan daerah, potensi ekonomi daerah menjadi suatu indikator penting bagi untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah itu sendiri. Setiap penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah seharusnya memperhatikan potensi ekonomi daerah itu. Yang ketiga itu ada dimensi geografis. Yang ketiga itu ada dimensi geografi. Nah, dalam dimensi geografi ini, pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan ciri-ciri tertentu yang meliputi keadaan fisik geografis tertentu, demokratis tertentu, dan potensi ekonomi tertentu. Ciri-ciri geografis ini dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, baik dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan maupun pembinaan masyarakat, juga terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas administrasi lainnya. Itu yang keempat ada dimensi hukum. Dalam dimensi hukum ini, pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, pemerintahan daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Nah, berdasarkan dimensi ini, pemerintah daerah mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu ada keberadaan pemerintahan daerah itu harus merupakan satu kesatuan dan terorganisasi dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua itu ada memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau juga sering ditafsirkan memiliki pemerintahan itu sendiri dicerminkan dengan dimilikinya satu badan perwakilan rakyat daerah. Yang ketiga, mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar organisasi pemerintahan daerah. Yang kelima itu ada dimensi politik. Yang keempat itu ada dimensi politik. Dalam dimensi politik ini, pemerintahan daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan. Dengan mengimplementasikan fungsinya, pemerintah daerah merupakan agen atau pelaksana pemerintah pusat.
Nah, yang keenam itu ada dimensi administrasi. Dalam dimensi administrasi, pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri atau biasa disebut local self government. Pemerintahan daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu dan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Di Indonesia, implementasi diwujudkan dalam perbuatan peraturan daerah, artinya peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pengadministrasiannya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, Hesa Indiaswina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh saudari Hasni, yaitu sistem pemerintahan daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemerintah daerah. Dalam memahami makna konsep pemerintah daerah, perlu dicermati 3 hal penting berkaitan dengan lingkup istilah pemerintah daerah, yaitu pertama, berkaitan dengan dimensi pengertian. Kedua, berkaitan dengan bentuk pemerintahan daerah. Dan ketiga, berkenaan lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Dimensi pengertian pemerintah daerah. Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government, yang pada intinya mengandung 3 pengertian, yaitu pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintah lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. Pemerintah lokal pada pengertian pertama menunjukkan pada organisasi atau badan atau lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam artian ini, di Indonesia menunjukkan pada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan di daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan pemerintah daerah atau local government atau local authority, yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Terus pendapat De Guzman dan Teples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintah daerah, yaitu pertama, pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara. Kedua, pemerintah daerah diatur oleh hukum. Ketiga, pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat. Yang keempat, pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan. Yang kelima, pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan. Maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memperdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep pemerintah daerah di dalamnya melingkupi organisasi atau lembaga atau institusi, fungsi atau kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Kemudian untuk lebih memahami makna dari pemerintahan daerah, di bawah ini ada beberapa uraian dimensi yang menyangkut pengertian pemerintah daerah. Yang pertama itu dimensi sosial. Konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang terorganisasi, yang mendiami atau bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas geografis tertentu serta memiliki ciri-ciri tertentu pula. Yang kedua yaitu dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi adalah pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintah yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi dari daerah tertentu.
Terus dalam praktik penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pembangunan pemerintahan daerah, potensi ekonomi daerah menjadi satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Setiap penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah seharusnya memperhatikan potensi ekonomi daerah. Terus yang ketiga tuh dimensi geografi. Pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan ciri-ciri tertentu yang meliputi keadaan fisik geografis tertentu, demografis tertentu, dan potensi ekonomi tertentu. Yang keempat, dimensi hukum. Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, pemerintah daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Berdasarkan dimensi ini, pemerintah daerah mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, keberadaan pemerintah daerah itu harus merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, atau juga sering ditafsirkan memiliki pemerintahan sendiri itu dicerminkan dengan dimilikinya satu badan perwakilan rakyat daerah. Yang ketiga, mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar organisasi pemerintahan daerah. Terus, yang kelima ini ada dimensi politik, lanjutan dari tadi. Dimensi politik itu pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan dalam mengimplementasikan fungsinya. Pemerintah daerah merupakan agen atau pelaksana pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah merupakan satu mekanisme yang terintegrasi dalam satu pemerintahan negara yang berbentuk sebagai badan hukum publik. Terus yang keenam itu dimensi administrasi, yaitu pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri atau local self government. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Di Indonesia, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan peraturan daerah, artinya peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pengadministrasiannya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Jadi itu setiap daerah itu punya peraturan masing-masing. Terus yang keenam, tentang bentuk pemerintah daerah, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama local self government dan yang kedua adalah local state government. Yang pertama local self government itu pemerintah daerah dalam bentuk local government berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintah daerah dalam bentuk local self government ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah. Artinya dalam hal-hal tertentu, penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah. Demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu. Perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk local self-government memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya, akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara. Terdapat ciri-ciri tertentu dari local self-government atau pemerintahan daerah otonom, yaitu yang pertama, segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri.
Oleh sebab itu, urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah. Yang ketiga, penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri. Yang keempat, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja. Sedangkan yang kelima, seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangannya sendiri. Dengan demikian, local self-government atau pemerintahan lokal daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi yang dapat mengurus rumah tangga sendiri. Hak otonom dalam local self-government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Yang kedua itu local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah. Unit organisasi pemerintahan di daerah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat di daerah. Local states government atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan pemerintah pusat. Terus pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi sosial merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan komunikasi fisik. Banyak pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu ditentukan oleh seberapa jauh hubungan face-to-face antara pejabat pemerintah pemberi pelayanan dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan untuk memperoleh respons dari anggota masyarakat secara langsung. Pentingnya pemerintah wilayah pada hakikatnya untuk memaksimalkan respek masyarakat terhadap program pemerintah. Sebagai konsekuensinya, tugas pemerintah wilayah hanya sebatas pada pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terdapat ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif, yaitu pertama, bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan. Kedua, pelimpahan kekuasaan ditunjukkan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah. Yang ketiga, kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Yang keempat, pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri. Terus, tujuan dan prinsip dari otonomi daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dan ketiga, memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Terus, prinsip otonomi daerah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip otonomi luas. Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Terus yang ketiga, prinsip otonomi bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonom
yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ini adalah hak-hak dan kewajiban daerah otonom. Yang pertama haknya itu, hak daerah otonom itu ada 8. Pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pemimpin daerah. Yang ketiga, mengelola kekayaan daerah. Yang keempat, mengatur aparatur daerah. Yang kelima, memungut pajak di daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, memperoleh bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain yang ada di daerahnya. Yang ketujuh, memperoleh sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang ke-8, memperoleh hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini tadi hak daerah otonom. Sekarang kewajiban daerah otonom. Yang pertama, menaikkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang keempat, mengelola administrasi kependudukan. Yang kelima, melestarikan nilai sosial budaya. Keenam, menaikkan fasilitas dasar pendidikan. Yang ketujuh, menaikkan pelayanan kesehatan. Dan yang ke-8, menyediakan fasilitas sosial dan umum yang layak. Oke, sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.